Jaksa hari ini ditempeleng balik oleh pasal 3 TPPU. 4 miliar melawan rumah 30 miliar. Sidang Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 14 Agustus 2025, seharusnya menjadi momen transparansi. Sidang terbuka, artinya semua masyarakat berhak menonton dan mengawal kasus ini secara online. Di luar ruang sidang, wartawan menumpuk di area pintu masuk karena akses dilimitasi. Liputan menjadi sulit, sementara siaran langsung yang seharusnya membuka jalannya proses hukum bagi publik terhambat sepenuhnya. Dan lucunya, alasan resmi yang beredar, demi kondusivitas persidangan. Masyarakat kehilangan akses memantau jalannya persidangan. Live streaming terganggu dan peliputan macet. Ketika jalur informasi diputus, sidang berubah dari ruang keterbukaan menjadi ruang yang dikendalikan. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa yang dijaga bukan keadilan, tetapi kenyamanan pihak tertentu. Bagi masyarakat, hilangnya akses ini hanyalah sinyal bahwa ada sesuatu yang lebih ingin disembunyikan daripada dibuka. Bagaimana pendapat Anda? Setahu gue dalam undang-undang perbankan itu, bank itu boleh memberikan informasi nasabahnya untuk kepentingan perpajakan, kepentingan peradilan pidana, dan perkara perdata antara bank dan nasabahnya. Nah, yang khusus kepentingan peradilan pidana itu harus dalam bentuk permintaan tertulis dari Kapolri atau Jaksa Agung atau Mahkamah Agung. Dan biasanya melalui penetapan pengadilan. Nah, masalahnya di persidangan tadi kita tuh nggak tahu kondisinya apakah sudah ada permintaan khusus dari Kapolri atau Jaksa Agung atau Mahkamah Agung, kita nggak tahu. Jadi anggap aja itu udah ada, terpenuhin lah itu. Yang jadi masalah adalah setahu gua data yang diminta itu harus spesifik. Misalkan data terkait TPPU. Berarti data dan informasi terkait TPPU-nya aja atau transaksi yang terkait TPPU-nya aja yang boleh dibuka di persidangan. Tidak boleh ada data yang over exposure alias yang tidak berkaitan dengan kasus pidana. Karena kalau data yang dibuka itu selain yang berkaitan sama kasus pidananya, itu ya bank itu otomatis melanggar Undang-Undang Perbankan pasal 40-41. Ditambah lagi sebenarnya NM ini kan nasabah prioritas, yang mana harusnya privasinya itu lebih prioritas dibanding nasabah lainnya. Nggak tahu dah gue ini yang salahnya di mana. Tapi sekelas BCA, gue agak kaget sih. Sekelas Bank BCA melakukan hal seperti ini, gue agak kaget jujur aja. Tapi ya jujur gue nggak kaget, karena dari awal sampai sekarang itu sudah banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Jadi kejanggalan seperti ini tuh ya pasti terjadi. Gue udah kayak, ya pasti ada terjadi lagi. Di setiap persidangan baru pasti ada terjadi kejanggalan lagi. Nah, kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen. Nikita Mirzani di endorse sama pihak perumahan aja tuh hampir 10 miliar aja tuh diem aja gitu. Ini cuma perkara 4M aja ributnya se-Indonesia, lo tau. Sampai pihak ini turun tangan, apa segala macem ya kan. Bahkan ada geng-geng sirkus tuh ya kan, yang keroyok lah. Kata gue permasalahan itu jadi kemana-mana, lo tau. Malahan sampai ada pihak BCA lah dateng, pihak perumahan lah dateng. Dan pihak mana lagi nih? Udah sih pihak dari sononya gitu ya kan, cuma tinggal minta duit aja lagi gitu, 4M juga. Nanti juga ditambahin 1M tuh sama Nikita Mirzani tuh. Udah ngomong kan, udah denger kan, udah lihat kan? Gak mungkin gak lihat. Kesel gue jadinya. Permasalahan begini aja hebohnya satu Indonesia, lo tau. Bener dah. Kata gue jadi heboh lu pada lu yang bikin masalah, lu yang mancing ya kan. Lu juga yang heboh, lu juga yang ribet. Udah tinggal minta duit aja gitu ya kan. Minta sini balikin gitu ya kan. Terus kalau misalnya lu mau tinju-tinjuan gitu ya kan, tinggal ngomong aja, gue mau berantem sama lu gitu. Kagak usah tuh ngomong-ngomong sama polisi lah, inilah, itulah, segala macam. Heboh, hidup lu heboh, lu tahu. Kata gue lu pada mending pada istighfar lo. Pada istighfar, jangan pada heboh lu pada. Lu tinggal ngomong aja, iya pak, saya ngejalanin kasus ini karena ada orang yang dendam sama Nikita Mirzani dan saya tuh jadi perantaranya. Gitu cuma ngomong gitu doang. Heboh banget hidup lo. Jaksa hari ini ditempeleng balik oleh pasal 3 TPPU. 4 miliar melawan rumah 30 miliar atas nama Nikita Mirzani sendiri. Jadi di mana dong unsur menyamarkannya? Nah, sahabat cendol, pasal 3 Undang-Undang TPPU itu mensyaratkan 3 unsur utama. Pertama adalah perbuatan misalnya membeli rumah. Kemudian kedua, dananya berasal dari tindak pidana misalnya pemerasan. Dan ketiga, adanya tujuan untuk menyamarkan atau mengaburkan asal-usul dana.
Nah, Sobat Channel, yang paling krusial dan sering banget jatuh di pengadilan itu ya adalah unsur nomor 3. Jadi fakta persidangan pada tanggal 14 Agustus 2025 ya, rumah harga 40 miliar didiskon kurang lebih 10 miliar ya, itu untuk endorse Nikita Mirzani, kemudian menjadi 30 miliar. Nah, pembayaran resmi melalui KPR Bank Mandiri ya, legal, tercatat, audit trialnya jelas ya. Kemudian nama kepemilikan juga atas nama Nikita Mirzani sendiri ya, bukan pinjam nama atau pihak ketiga. Kemudian ada aliran 4 miliar yang dipersoalkan jaksa yang diduga bagian dari DP. Nah, sekarang kita pakai kacamata proporsi dan niat menyamarkan ya. Jadi perbandingan nilai 4 miliar versus 30 miliar ya, Sobat Channel, artinya itu kurang lebih 13,3% ya dari total aset. Nah, ini menunjukkan asetnya jauh lebih besar daripada dana yang dipersoalkan ya. Jadi indikasi tidak dibeli khusus untuk mencuci uang dengan nominal 4 miliar itu terlihat ya. Kemudian kita juga bisa lihat dari struktur pembayaran ya, DP normal KPR katanya kurang lebih 20% dari 30 miliar ya, artinya 6 miliar ya kan. Nah, 4 miliar kalaupun benar dipakai untuk DP rumah tersebut ya, itu bagian dari DP ya, Sobat Channel. Jadi sisanya ditutup skema KPR yang transparan ya melalui bank. Nah, kita juga bisa analisa dari transparansi alurnya ya. Jadi pembayaran lewat institusi keuangan resmi ya, atas nama asli tanpa layering, artinya tidak diputar-putar lewat rekening perantara. Kemudian melalui badan usaha boneka, misalnya nomine atau pecah transaksi. Jadi Sobat Channel, dalam teori TPPU menyamarkan atau mengaburkan itu biasanya muncul lewat layering dan integration yang ruwet ya. Di sini kebalikannya ya, jejaknya terang atas nama Nikita Mirzani sendiri. Lalu apa Bang Cendol implikasi hukumnya? Jadi Sobat Cendol, TPPU itu bukan sekedar ada uang kemudian dibelikan aset. Jaksa harus membuktikan mens rea menyamarkan ya. Nah, kalau asetnya atas nama Nikita Mirzani sendiri kemudian dibayar secara formal via bank ya, dan nilai aset jauh melampaui dana yang dipersoalkan, maka logikanya ya membeli rumah untuk menyamarkan 4 miliar jadi lemah Sobat Cendol. Nah, kemudian dari proporsi 4 miliar berbanding 30 miliar artinya 13,3% dari keseluruhan nilai aset ya, plus skema KPR resmi ya, justru mengikis dugaan niat mencuci uang Sobat Cendol. Yang ada ini tampak seperti pembelian wajar dengan pembiayaan bank, bukan skema menyamarkan. Nah, catatan penting Sobat Cendol, jadi benar ya, hukum tidak mensyaratkan ambang nominal untuk TPPU, tapi di ruang pembuktian proporsi kemudian pola transaksi sangat mempengaruhi penilaian niat menyamarkan. Nah, di sini pola dan proporsinya tidak menunjang unsur ketiga menurut netizen Cendol. Jadi Sobat Cendol, tanpa niat menyamarkan yang terlihat dari pola transaksi ya, bukan sekedar narasi pasal 3 TPPU terhadap Nikita Mirzani jadi sulit dibuktikan ya. Jadi proporsi 4 miliar versus 30 miliar atas nama sendiri lewat KPR Bank lebih mirip transaksi terang benderang ketimbang upaya mengaburkan asal usul sumber dana. Nah, kalau kalian setuju analisis ini lebih masuk akal daripada asumsi ya, share videonya, follow buat update sidang-sidang berikutnya, dan komen pendapat kalian. Menurut kalian nih, bagian mana dari unsur TPPU yang paling rapuh di kasus Nikita Mirzani? Sebenarnya kalau di dunia saham itu mah hal biasa ya, negatif. Turun-turun dikit kayak PIK 2, PIK 1, PANI, CPDK. Cuman nih BBCA karena kasus Nikita Mirzani, nggak pernah lo BCA kena masalah. Dan ya udah, gue cabut dulu. Agak ngeri say. Tunggu turun dulu baru kita masuk. Wanti-wanti dulu untuk masuk sih sekarang. Kalau udah aman, udah slow, udah nggak ada berita negatif lagi, harganya udah pas, ya udah kita masuk. Tapi kalau untuk sekarang kita cabut dulu ya, karena ada masalah ini ya. Nggak enak kan sih mikir kok jadi kacau, jadi gubiar gitu. Nanti takutnya turun gitu. Ya udah, kalau kita sebagai rakyat kecil yang punya saham cuma sedikit, nggak banyak, ya kita lihat sikon dong, lihat situasi dong, mau keluar atau enggaknya ya. Apalagi negatif kayak gini ya, kemungkinan turun. Di BBCA itu niatnya cuma investasi dari dulu ya, cuman kalau ada masalah kayak gini agak ngeri aja. Cuman kalau nanti udah slow, udah nggak ada berita negatif lagi, udah kita masuk kayak CBDK ya. Kayak CBDK ya, CBDK kan udah slow sekarang nih, udah aman. Nah, kayak PANI aku belum masuk, cuman kalau CBDK masih oke kalau masuk kan. PIK 2, jadi aman. Dah
kita keluar dulu nih di BMWCA. Karena masyarakat kebanyakan gara-gara kasusnya Nikita Mirzani, orang pada mikirnya negative thinking. Ya udah, kita daripada kita was-was, ya udah aku rakyat kecil yang biasa doang, yang nabungnya nggak banyak, ya udah kita keluar dulu. Saham BCA anjlok minus 1,68%, efek Nikita Mirzani komat kamit karena datanya sebagai nasabah prioritas tapi tidak ada privacy dan dikasih ke penyelidik tanpa izin. Nasabah prioritas aja bisa loh datanya diutak-atik seperti itu. Gimana data kita yang cuma gaji numpang lewat? No, kalian merasa aman gak nabung di BCA? Nah, Nikita aja itu yang prioritas dananya miliaran aja, bisa loh datanya itu di-share-share ke orang lain. Gue sebagai nasabah prioritas di BCA sangat amat malu ya untuk BCA ini ya. Gak ada haknya untuk membongkar identitas nasabah. Auto turun ini sahamnya beneran. Itu lagi buat si DRG ya, lu dikasih harga murah meriah, dikasih cuma harga 4 miliar, itu juga boleh nego dari 5 ke 4 M. Lu yang cari, lu yang nelpon. Tuh lihat harga endorse Nikmir berapa? 10 M. Malu nggak tuh? Nih tinggal nunggu klarifikasi junjungannya. Apa nih? Lagi mempersiapkan meeting runding bersama untuk mempersiapkan untuk melawan semuanya. Malu banget sih ya. 4 M itu nggak seberapa dibanding 10 M. Besti, kalian nonton kan sidang hari ini? Sidang hari ini tuh membuka beberapa puzzle yang aku sempat bingung sebelumnya. Jadi kayak ada beredar kan banyak rekaman suara. Tapi aku bingung ini rekaman suara di mana dan bagaimana kejadiannya. Setelah sidang hari ini ada kesaksian dari Diki, temennya Mail, terus juga aku sambungin sama kesaksiannya Reza Gladys dan lain jadiannya itu seperti apa. Aku bikin ilustrasinya kayak gini ya. Maaf sederhana, tapi semoga ini membuka mata kita. Betul-betul ini adalah kesepakatan, bukan pemerasan. Ya, tanpa kita harus cerdas, pintar, atau ber-IQ tinggi. Ini bukan pemerasan, Besti. Kita putar ulang ya, rekaman suara yang beredar. Perhatikan, apakah mereka terlihat tertekan seperti yang diklaim sama Reza Gladys, atau mereka ketawa-ketawa santai aja? Ya kapan ada ketemu dia baru nyampe. Kayaknya pertemuan silat. Pertemuan silat nih. Sekarang mau bandara kan? Jam berapa? Ini udah jam 4 tau? Jam di sana? Iya, katanya. Dari hasil pertemuan itu uang dimasukkan ke mobil saksi bernama Diki tanpa paksaan ya, oleh orang mereka sendiri. Suara mereka aja nggak tertekan, malah ketawa-ketawa. Malah ngingetin Mail, ini udah jam 4 loh. Hahaha. Kalau yang aku tangkep ya dari rekaman suara itu, kenapa mereka terlihat seperti bahagia? Karena mereka ngerasa bahwa jebakannya mereka itu masuk gitu, Besti. Tahu kan ada dalang di balik semua ini. Dengerin Dr. Reza Gladys yang terhormat. Sudah pantas Anda dibilang sebagai Dr. Grey. Karena kalaupun kamu menang, kamu jadi arang. Kalau kalah, kamu jadi abu. Kamu nggak dapat apa-apa dari sini. Yang happy itu dalangnya. Khawatir siapa?